Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan walaupun manusia itu mulai dari Nabi Adam min awwalikum ila akhirikum sampai yang terakhir nanti hari kiamat, ilmu itu semuanya ala atqarajulin minkum, dia adalah orang yang semuanya sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya beribadah, rajin, beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika min mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa walaupun manusia itu tidak beriman, dan tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia itu semuanya beriman. Sebaliknya, walaupun semua manusia min awwalikum ila akhirikum, dari yang pertama sampai terakhir, itu ala afjari rajulin minkum, semuanya itu sama-sama fujur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman, itu tidak akan juga mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa walaupun manusia itu tidak menyembahnya, karena yang butuh memang adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah membahas surat An-Najm, maka kita akan bahas surat At-Tur. Surat At-Tur ini merupakan bagian dari surah-surah Makkiyah, surat yang diturunkan di periode Mekah. Jumlah ayatnya sebanyak 49. Sebagaimana surat-surat lainnya yang diturunkan pada periode Mekah, maka di dalam surah ini kita juga akan mendapatkan kandungan tentang persoalan keimanan, persoalan tentang janji dan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji kepada orang yang beriman dan juga ancaman bagi orang-orang yang kufur, yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya itu juga adalah perintah untuk berdakwah serta melakukan zikir dan tasbih pagi dan petang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqtim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Inna adaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah. Jadi sumpah dengan makhluknya, di mana sebagaimana yang sudah kita bahas, ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, maka di dalamnya itu ada kemuliaan. Ada hal yang harus kita perhatikan untuk kita ambil hikmah yang ada di dalamnya, untuk kita ambil pelajaran yang ada di dalamnya. Di dalam permulaan surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dan bersumpah dengan gunung Tursina, Wat-Tur,
demi Gunung Tursina. Jadi Gunung Tursina ini merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana di Bukit Tur ini pertama kali Nabi Musa alaihi salam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Gunung Tur, Bukit Tursina ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan di sana Nabi Musa alaihissalam bermunajat dalam waktu yang cukup lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa tempat ini adalah tempat yang istimewa, karena disinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, seakan-akan juga mengingatkan orang-orang dari Bani Israel nantinya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Termasuk juga Tur dalam bahasa Suryani itu adalah bukit yang banyak pohon-pohonnya. Jadi adalah bukit, atau kemudian kalau kemudian kita lihat juga bisa dimaknai secara umum dengan gunung, di mana gunung itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita dapatkan gunung yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan sebagai pasak dari bumi. Karena di dalam bumi itu sesungguhnya ada banyak pergerakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menahan pergerakan yang ada di dalam bumi, salah satunya adalah dengan adanya gunung Autad. Itu yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naba. Jadi gunung itu adalah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang secara khusus kalau berkaitan dengan Bukit Tursina ini adalah tempat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengangkat Nabi Musa alaihi salam sebagai rasul. Dan di bukit ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihi salam dan umatnya. Wat-Tur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kitabim mastur, wa kitabim mastur, kitab yang tertulis, di mana ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan kitabum mastur, kitab yang tertulis dengan susunan huruf yang rapi, ini adalah Lauh Mahfuz. Ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah kitab secara umum yang tertulis indah, yang dibacakan untuk manusia. Termasuk kalau kemudian kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, Wat-Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina ini kitab Taurat, maka ini mengisyaratkan tentang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa kitabim mastur, demi kitab yang ditulis. Kalau bagi umat Islam itu adalah kitab Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Wa kitabim mastur. Kalau Lauh Mahfuz itu tentu saja adalah tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang keadaan alam semesta ini, termasuk di dalamnya adalah apa yang akan terjadi kepada manusia. Semuanya itu ada di dalam Lauh Mahfuz, semuanya ada di dalamnya. Fi raqim mansyur, di dalam lembaran yang terbuka. Ya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan. Jadi kalau kemudian dikatakan itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa itu ada pada lembaran yang terbuka. Artinya kalau lembaran itu terbuka, maka isyaratnya adalah manusia itu hendaknya membacanya. Kalau dikaitkan dengan
apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memang secara khusus nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu artinya adalah bacaan. Jadi kata qira'a yang qa'u qira'atan wa qur'anan. Jadi bacaan yang artinya memang Al-Qur'an adalah untuk dibaca. Dibaca itu maksudnya adalah diambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sebab membaca yang sesungguhnya memang adalah ketika kita selesai membaca, kita bisa mengambil apa yang menjadi intisari dari apa yang kita baca. Bukan pada tingkatan terendah, sebab ada banyak di antara umat Islam yang bacaannya itu ada pada tingkatan yang paling rendah. Yang kata guru saya almarhum Profesor Dr. Romrawi itu adalah maknanya adalah membunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisa membunyikan dalam artian dia bisa membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika ditanya apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim, ya tidak tahu. Ini adalah membaca pada tingkatan yang paling rendah, hanya membunyikan. Memang untuk Al-Quran kita mendapatkan pahala ya dari setiap apa yang kita baca. Akan tetapi tentu akan lebih bermakna manakala kita bisa mendalami isinya, mengambil nilai-nilai dari apa yang kita baca. Kalau tidak mungkin ya akan sama mungkin dengan burung beo. Gimana burung beo? Ada di antara burung beo itu yang kalau ada orang bilang Assalamualaikum, dia bilang Waalaikumsalam. Tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan itu. Dia hanya meniru karena tuannya sering menjawab seperti itu. Jadi ada orang mengucapkan salam, tuannya menjawab Waalaikumsalam. Itu yang dia ucapkan, hafalannya saja seperti itu. Tapi kalau Pak tanyakan apa arti Waalaikumsalam, tidak akan bisa menjawab dia. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang sesungguhnya membaca itu, kata Profesor Dr. Romrawi, adalah mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sehingga selesai membaca, kita kemudian bisa mengambil apa hikmahnya, budi pekerti, akhlak yang ada, yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan Kitabul Mastur di situ adalah fi raqim mansyur, bahwa ada pada lembaran yang terbuka, sehingga dengan demikian maka karena lembarannya terbuka, maka sesungguhnya terbuka juga kesempatan bagi setiap kita untuk membacanya. Kalau tertutup itu kan kita tidak bisa membacanya. Ini terbuka sehingga setiap kita diharapkan bisa mengambil itibar, mempelajari isinya, mengambil hikmah, pelajaran yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya apalagi berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran itu sesungguhnya kan memberikan pedoman di dalam kehidupan kita. Kisah yang ada di dalam Al-Quran misalnya itu bukan hanya sekedar kisah, akan tetapi untuk kita renungkan maknanya, kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, karena sesungguhnya kita mungkin akan menghadapi situasi yang mirip dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Yusuf misalnya yang berisi tentang manusia yang kadang satu waktu ada di bawah, satu waktu lain ada di atas, turun lagi, ke atas lagi, jatuh bangunnya manusia. Itu akan bisa kita lihat di dalam kisah Nabi Yusuf, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakannya sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik, karena memang seperti itulah
hidup manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Maka yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan untuk manusia. Fi raqqim mansyur. Isyaratnya adalah agar kita bisa membacanya. Wal baitil ma'mur. Al baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu secara harfiah maknanya adalah rumah atau tempat ibadah yang ramai dikunjungi oleh orang. Baitul Ma'mur ini adalah tempat ibadah di langit yang ketujuh yang setiap hari itu dalam riwayat dikatakan dimasuki oleh 70.000 malaikat, di mana malaikat itu tawaf dan salat. Nah, setelah mereka masuk ke dalamnya mereka tidak keluar lagi. Kita bisa bayangkan setiap hari itu 70.000 malaikat masuk untuk tawaf dan bertasbih, salat di dalamnya setiap hari, dan setelah mereka masuk tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Artinya kita bisa bayangkan seperti apa luasnya Al-Baitul Ma'mur. 70.000 setiap hari masuk, besoknya lagi 70.000, hari kedua itu 140.000, 3 hari berapa sudah 210.000 itu kalau 3 hari. Padahal berlalu waktu yang sangat banyak, yang itu mengisyaratkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bahwa memang setiap saat itu ada makhluk yang senantiasa bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya memang adalah malaikat. Jadi malaikat memang tugas utamanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu yang dikatakan oleh malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Kami kan selalu bertasbih memuji Engkau, ya Allah. Tasbih. Sehingga ada murid saya tanya, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril sekarang itu? Karena sudah tidak menurut wahyu. Apa nganggur? Apa pensiun? Sudah ada tugas. Maka saya katakan, itu hanya salah satu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Tugas utama dari malaikat itu adalah bertasbih. Jadi tidak ada kemudian nganggur malaikat. Karena malaikat itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak ada perintah secara khusus, maka malaikat itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat yang sangat istimewa, di mana setiap hari 7.000 atau 70.000 malaikat masuk tawaf dan sholat. Setelah itu mereka tidak keluar lagi. Dan itu ada di dalam riwayat sahih hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketika melewati langit yang ketujuh, melihat tentang Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Baitul Ma'mur, yang itu diantaranya adalah untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kuasa, bahwa ada banyak makhluknya dalam hal ini malaikat yang senantiasa mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia misalnya tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amat sangat banyak makhluk dari Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat ini yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang dikatakan di dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan walaupun manusia itu mulai dari Nabi Adam min awwalikum ila akhirikum sampai yang terakhir nanti hari kiamat, ilmu itu semuanya ala atqa rajulin minkum, dia adalah orang yang semuanya sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya beribadah, rajin, beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika min mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa walaupun manusia itu tidak beriman, dan tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia itu semuanya beriman. Sebaliknya, walaupun semua manusia min awwalikum ila akhirikum, dari yang pertama sampai terakhir, itu ala afjari rajulin minkum, semuanya itu sama-sama fujur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman, itu tidak akan juga mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa walaupun manusia itu tidak menyembahnya, karena yang butuh memang adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah itu tidak minta rezeki dari manusia. Nahnu narzuqu, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan berikan rezeki kepada kamu. Jadi bukan manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh pada ibadah manusia, tapi manusialah yang sesungguhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baitul Ma'mur, di mana tentang Baitul Ma'mur ada juga riwayat, hal tadruna mal Baitul Ma'mur, tahu enggak kalian apa Baitul Ma'mur? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, itu kata para sahabat. Dan memang biasanya sahabat ketika ditanyakan sesuatu menjawabnya seperti itu, sebagai satu etika. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu masjidun fis sama, sesungguhnya Al-Baitul Ma'mur itu adalah masjid, tempat sujud, masjid yang ada di langit. Bihyalil Ka'bah, law kharra la kharra 'alaiha yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak. Di mana kata Rasulullah SAW, Baitul Ma'mur adalah masjid di langit yang searah dengan kiblat. Jadi searah dengan kiblat, dengan Ka'bah, yang manakala jatuh itu jatuhnya pasti akan di atas Ka'bah. Di sana ada 70 ribu malaikat setiap hari yang sholat, dan mereka tidak kembali lagi, jadi tidak keluar lagi. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Baitul Ma'mur? Pasti sekali lagi ada pelajaran hikmah yang ada di dalamnya. Ya, di antaranya ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala itu semua yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa yang bertasbih mengagungkan Allah itu adalah ma fis samawati wa ma fil ardh, semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang ada di langit, malaikat itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu bertasbih. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Qur'an, bagaimana Nabi Daud alaihissalam itu bertasbih bersama dengan gunung-gunung. Jadi gunung-gunung yusabbihna itu semuanya bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi gunung-gunung pun itu
bertasbih. Cuma Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullum qad 'alima salatahu wa tasbihah." Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bagaimana cara tasbih, bagaimana cara salatnya. Sehingga kalau semua makhluk sesungguhnya bertasbih, nah pertanyaannya kenapa manusia tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal baitil ma'mur, tentang al baitul ma'mur, satu tempat di mana di situ setiap hari ada malaikat yang masuk, 70.000 malaikat, mereka tawaf, ibadah, salat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, was-saqfil marfu, demi atap yang ditinggikan, yaitu langit, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa langit pun itu juga merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunal amad, tanpa adanya tiang. Bahkan di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, coba perhatikan langit. Perhatikan apakah ada celah dari langit itu, ada sesuatu yang kurang di dalam langit. Maka pasti dia akan kembali. Bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada celah di dalamnya. Tentang langit Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagai satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa itu juga bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. As-saqful marfu, atap yang ditinggikan. Kalau manusia itu kan membangun atap perlu tiang, jadi perlu tiang. Kalaupun kemudian ada, pasti ada yang menghubungkan. Seperti atap ini, itu kan pasti ada penghubungnya, tiang-tiang yang ada di samping. Memang di tengah-tengahnya tidak ada tiang, akan tapi tentu saja nanti bebannya tidak begitu besar. Kalau bebannya berat pasti ada tiang penyangganya. Tapi langit tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala membangunnya bi ghairi amadin tarawnaha. Kalian lihat itu tidak ada tiang dari langit. As-saqful marfu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal bahril masjur. Al-bahr itu adalah laut, lautan yang penuh dengan gelombang. Yang dalam hal ini ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tentang apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan al-bahrul masjur. Sebab al-bahrul masjur sesungguhnya di antara maknanya adalah laut yang di dalamnya itu ada api. Jadi laut yang ada di dalamnya ada api. Sehingga di dalam hal ini kemudian kata para ulama bisa dihubungkan dengan ayat yang lain, wa idzal biharu fujirat. Itu nanti di hari kiamat. Wa idzal biharu sujirat, ketika laut itu dipanaskan, apabila lautan nanti meluap. Ini juga merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita renungkan, bumi ini kalau dibandingkan antara daratan dengan lautan itu lebih banyak lautannya. Jadi antara daratan dengan lautan itu lebih banyak lautannya, yang mengisyaratkan juga satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Mulai dari kitab yang diturunkan, mulai dari gunung tadi secara umum atau secara khusus adalah tempat yang memang diberkahi, yaitu Gunung Persina.
yang Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lain yang menunjukkan tanda kekuasaannya, tentang kitab yang harus dibaca, tentang Baitul Ma'mur yang di dalamnya ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang setiap saat itu bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentang langit yang ditinggikan, tentang lautan. Nah, setelah bersumpah itu Allah Subhanahu wa taala baru menyebutkan tentang sesuatu yang seharusnya manusia itu perhatikan. Sebab biasanya setelah sumpah itu Allah Subhanahu wa taala itu kan menyebutkan hal yang penting yang harusnya diperhatikan oleh manusia. Sama dengan manusia bersumpah. Manusia bersumpah itu kan kenapa dia bersumpah? Untuk menguatkan sesuatu. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang setelah itu ada jawabul qasamnya untuk manusia memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah katakan, "Inna 'adzaba rabbika lawaqi." Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Malaku min dafi, tidak ada yang bisa menahannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan berbagai tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan manusia bahwa azab dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Dan ketika azab itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Azab yang utama itu adalah ya di hari kiamat itu. Kalau azab di dunia yang sifatnya sebentar, mungkin saja manusia itu bisa bertaubat, memperbaiki dirinya. Akan tapi ketika sudah tiba hari kiamat, maka manusia itu sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sehingga isyaratnya sebelum datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya manusia itu bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan manusia itu kesempatan banyak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu keistimewaannya tidak diberikan azab yang sifatnya istitsal, dihabisi semuanya. Beda dengan umat terdahulu. Umat Nabi Nuh ketika mereka itu ingkar, maka semua yang tidak beriman itu habis kena banjir bandang. Yang selamat itu hanya Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman. Umat yang lain, umatnya Nabi Nuh, ketika mereka itu tidak beriman, tetap kufur, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka azab. Yang selamat siapa? Hanya Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Salih demikian juga, ketika kaumnya tidak beriman, tetap ingkar, bahkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa unta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dari batu. Unta yang tidak punya induk itu adalah untanya Nabi Salih. Diingkari, disembelih, tidak beriman, maka kemudian didatangkan azab kepada mereka. Habis semuanya. Nah, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya diberikan keistimewaan. Kita diberikan waktu yang cukup panjang. Kalaupun ada azab, itu tidaklah menghabisi semuanya. Tidak semuanya kemudian habis. Bahkan kalau kita lihat misalnya pada masa Rasulullah SAW saja, walaupun banyak yang ingkar, tapi kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ketika diberikan
kesempatan, malaikat menawarkan, gimana kalau saya angkat gunung ini, saya hujamkan saja kepada mereka, orang-orang di kota Taif itu, biar mereka tahu rasa apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tidak usah seperti itu. Akan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka karena mereka tidak tahu. Rasulullah itu juga berharap, kalaupun misalnya orang tuanya tidak beriman, maka anaknya yang beriman, keturunannya beriman. Dan kita akan bisa melihat Al-Walid al-Mughirah itu adalah salah satu yang tidak beriman, menentang Rasulullah SAW. Akan tetapi anaknya menjadi salah satu panglima dari Rasulullah, Khalid bin Walid. Abu Jahal itu adalah musuh yang sangat besar, bahkan dikatakan itu adalah Fir'aunnya masa Rasulullah SAW. Yang kata Rasulullah, Fir'aunnya pada masa Nabi Musa itu ketika mau meninggal dunia itu masih mau, dia katakan, kalau begitu saya mau beriman deh, cuma sudah terlambat. Nah, Fir'aun zaman saya itu mau meninggal dunia itu masih mencaci maki Abu Jahal. Jadi kata Rasulullah, Fir'aun zaman saya ini lebih parah dari Fir'aunnya masa Nabi Musa. Ketika tenggelam itu kan dia katakan, amantu bima amana bihi banu Israil. Saya mau beriman ya, cuma sudah terlambat. Nah, Abu Jahal ketika sudah mau meninggal itu dia pun caci maki Nabi Muhammad. Bukan malah bertaubat. Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal pada akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu panglima juga, bahkan nanti mati syahid kalau tidak salah pada perang melawan Romawi itu, perang Yarmouk kalau tidak salah. Dia kemudian dengan semangat yang gagah perkasa dia katakan, dulu saya ini memusuhi Muhammad, maka sekarang saya akan berjuang segenap tenaga untuk kemuliaan Islam. Dan akhirnya mati syahid Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, ya kalau orang tuanya tidak beriman, maka mungkin saja anaknya beriman. Ternyata banyak di antara anak-anak dari mereka yang memusuhi Rasulullah SAW yang beriman kepada Rasulullah SAW. Inna adzaba rabbika lawaqi malahu min dafi. Jadi tidak ada yang menghalangi. Yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Nah, kapan azab yang sesungguhnya itu? Yaitu ketika langit berguncang seguncang-guncangnya dengan sekeras-kerasnya, dan juga wa tasirul jibalu sayra, gunung berjalan berpindah-pindah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Ketika sudah tiba hari itu, dan tentu ini adalah gambaran tentang hari kiamat, maka celakalah orang-orang yang mendustakan. Siapa orang yang mendustakan? Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina hum fi khawdin yal'abun, di mana mereka itu bermain-main dalam kebatilan. Jadi mereka bermain-main dalam kebatilan, mengejek Rasulullah SAW. Kalau dia sahabat, mereka sholat, mereka kemudian memperolok-oloknya. Fi khawdi yal'abun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah bersumpah, Allah kemudian mengingatkan bahwa akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika datang azab itu tidak ada yang bisa menolaknya. Semua yang ada di alam semesta itu akan hancur, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa.
Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan sampai datang hari itu kemudian mereka tidak beriman. Kenapa? Kalau mereka tetap di dalam pendustaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailun yauma idzin lil mukadzibin." Orang yang mendustakan itu akan celaka. Ketika itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga dalam riwayat, ketika matahari itu sudah terbit dari barat, pada saat itu sudah juga tertutup pintu taubat. Kalau bagi orang yang mau meninggal ketika sudah di kerongkongan, Allah yang baru taubat abdi malam yughir, selama masih belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau belum sampai di kerongkongan diterima. Kalau nanti di hari kiamat, salah satu tandanya adalah kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tertutup sudah pintu taubat pada saat itu. Karena sebentar lagi juga akan datang kiamat. Sudah tanda besar dari kiamat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan, yang dengan itu kita bisa diharapkan untuk mengambil hikmah di dalamnya. Dan sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi penting. Informasi penting itu adalah tentang kepastian datangnya hari kiamat, yang ketika datang tidak ada yang bisa menolak. Dan ketika sudah datang kiamat, maka orang-orang yang selama ini mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW, itu akan mengalami kecelakaan yang sebenarnya. Kalau di dunia mungkin masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah kiamat tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena sudah Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar pelajaran untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.